Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini Selasa 26 November 2024, saya dan istri saya Ibu Meyer Christine Latu Papua mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Adil kepada sesama, takut kepada Allah. Namun mengawalinya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kami pulangkan kepadamu. Sudah menghantar kami, menjaga kami, mengawal kami di sepanjang istirahat kami malam hari yang sudah kami lalui, dan mengantar kami masuk di hari yang baru hari ini dengan keadaan tak kurang apa-apa. Sebelum kami melangkahkan kaki kami memasuki seluruh hidup kami dalam beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun kami, berkati kami, supaya bagian renungan firman Tuhan hari ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan menurut 2 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Terimalah sikap hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Temukanlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang raja yang memerintah? Ayatnya yang ketiga. Ia harus memerintah dengan adil dan takut akan Allah. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, rahasia kesuksesan Daud sebagai seorang pemimpin adalah bahwa ia memerintah dengan adil dan takut akan Allah, sesuai dengan nats yang kita sudah baca tadi. Perlu disadari bahwa takut akan Allah bukanlah perasaan ketakutan terhadap Allah, melainkan sikap menghormati serta menaati Allah dalam segala hal. Seorang yang takut akan Allah akan mengasihi dan melayani Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ia akan mengutamakan Allah lebih daripada segala sesuatu yang lain, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan tentu saja dengan penuh keadilan. Rasa keadilan dan penghormatan kepada Allah itu Raja Daud perlihatkan dengan rasa hormat terhadap Allah. Hal itu terlihat saat 3 orang pahlawan yang dia andalkan berani menerobos kepungan bangsa Filistin untuk mengambil air dari perigi di Bethlehem. Daud beranggapan bahwa air yang mereka ambil itu terlalu berharga, karena itu diambil dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu Daud tidak mau meminum air tersebut, melainkan dia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan bagi Tuhan. Pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tindakan Daud itu secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa yang pantas untuk dihormati dengan mempertaruhkan nyawa adalah Allah sendiri,
bukan diri Daud sang raja. Yang menarik, walaupun pasal 23 ini menguraikan tentang kepahlawanan yang membantu Daud, yakni orang-orang di sekitarnya, Daud tetap menganggap bahwa sumber kemenangannya dalam setiap pertempuran adalah Allah. Pasal 23 ayat 3-5, bukan para pahlawan yang membantu Daud. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa pertanyaan aplikasi untuk kita. Pertama, apakah kita merupakan seorang yang takut akan Allah? Yang berikut, apakah kita telah sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Allah? Yang ketiga, apakah kita menganggap Allah lebih penting daripada segala sesuatu yang lain, termasuk lebih penting daripada diri kita sendiri? Yang terakhir, apakah kita telah menjalani kehidupan dengan memperlakukan sesama dengan penuh keadilan? Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita berlaku adil kepada sesama kita dan hiduplah dalam takut akan Allah. Mari bagikanlah firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, teman kantor, teman yang kita kenal baik di lingkungan dan dimanapun, agar kita dapat melayani dengan hati, bukan hanya dengan bibir kita, melainkan memperlakukan sesama dengan adil dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Demikianlah renungan 4M pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan lagi tentang Raja Daud yang melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, yang penuh kasih kepada rakyat yang ia pimpin, yang memimpin bangsanya dengan penuh keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami, supaya kami dapat mempraktekkannya di dalam bermasyarakat. Memberkati kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan bisnis, dalam pelayanan para presbiter dan pengurus-pengurus kategorial, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang ada di luar gereja. Berkati anak-anak kami dalam studi, dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Berkati keluarga kami yang mencari pekerjaan. Berkati kami Bapa hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.